Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Masuk. Ya. Jadi, eh, ini berdasarkan jadwal tahapan yang ditetapkan oleh Menpan terkait dengan perpanjangan waktu pengusulan P3K paruh waktu, eh, di mana usulan sudah kita proses saat ini kita sedang menunggu penetapan kebutuhan oleh Menteri Pan RB. Dan kalau Bapak Ibu lihat dari jadwal yang ada, eh, bahwa jadwal yang sebelah kanan itu banyak yang sifatnya atau kalau dilihat banyak yang paralel. Sehingga karena waktu kita yang sempit ini sehingga kami melakukan sosialisasi hari ini dalam rangka melakukan percepatan agar target yang ditetapkan oleh Panselnas dalam hal ini Kementerian Pan RB untuk pengisian DRH P3K paruh waktu sudah bisa dilakukan dari 28 Agustus sampai dengan 15 September, paling terakhir tanggal 15 September 2025. Nah, meskipun Bapak Ibu belum bisa mengisi DRH karena DRH belum bisa diproses itu ya karena memang menunggu penetapan dari Menpan, tetapi Bapak Ibu sesuai arahan dari BKN Kantor Regional 3, kita diminta untuk eh, lebih awal mempersiapkan dokumen yang memang agak sulit untuk didapatkan. Contohnya yang membutuhkan pihak lain. Contohnya yaitu adalah tadi 4 berkas, yaitu sehat jasmani, sehat rohani, bebas nafsa, dan SKCK. Sehingga kami menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, para calon P3K, P3K paruh waktu, untuk mulai mengurus atau mempersiapkan berkas-berkas tersebut. Nah, untuk surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas nafsa, Bapak Ibu P3K paruh waktu melakukan pemeriksaan di 4 UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu sudah tadi disampaikan oleh Pak Kaban, yaitu ada RSUD Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, RSUD Paku Haji, dan RSUD Tiga Raksa dalam 1 minggu ke depan. Nah, mekanismenya adalah Bapak Ibu melakukan pendaftaran agar mengetahui apakah kuota di rumah sakit yang Bapak Ibu akan pilih selama 1 minggu ke depan itu masih ada atau tidak. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan pendaftarannya tidak langsung on the spot datang khusus untuk Kabupaten Tangerang ya. Kami sudah mencoba untuk melakukan digitalisasi, mempermudah agar Bapak Ibu tidak on the spot datang misalkan ke RSU Balaraja ternyata penuh, geser ke RSU Tangerang ternyata penuh, geser di hari yang sama, geser ke RSU Paku Haji ternyata penuh, pindah lagi ke RSUD Tiga Raksa ternyata penuh. Seperti itu, sehingga kami mencoba untuk membuatkan digitalisasi sederhana agar Bapak Ibu dapat melakukan pendaftaran lebih awal dan datang sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu pilih. Meskipun perharinya itu ada kuota hariannya. Jadi nanti Bapak Ibu kita sudah mengalokasikan sebanyak kapasitas 8.263 yang didistribusikan menjadi 4 RSUD ke 4 RSUD, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal pilih saja mana kuota yang masih memungkinkan. Baik, saya tampilkan ini adalah kami sudah berkoordinasi dengan 4 rumah sakit umum daerah di wilayah Kabupaten Tangerang untuk mempermudah layanan dan mempercepat proses layanan. Ini adalah kuota per hari yang bisa Bapak Ibu daftarkan. Ketika Bapak Ibu sudah daftar 1 kali dengan menggunakan NIK tersebut, maka tidak bisa lagi untuk alih jadwal, gitu ya. MCU sudah dapat dimulai. Bentar, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dapat memulai di hari Kamis besok tanggal 4 September 2025 tersedia 4 eh,
kuota, yaitu RSUD Kabupaten Tangerang itu 330, RSUD Balaraja 350, RSUD Paku Haji 250, dan RSUD Tiga Raksa 50. Kemudian di hari Jumat karena libur nasional tidak ada layanan. Hari Sabtu RSUD Kabupaten Tangerang 183, RSUD Balaraja sama, RSUD 350, RSUD Paku Haji 250, dan RSUD Tiga Raksa tidak ada layanan. Hari Minggu hanya ada di RSUD Paku Haji sejumlah 250. Kemudian di hari Senin tanggal 8 September 2025 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 September 2025, masing-masing untuk RSUD Kabupaten Tangerang 330, RSUD Balaraja 350, RSUD Paku Haji 250, sedangkan untuk RSUD Tiga Raksa hanya tersedia di hari Selasa dan Kamis. Jadi total ini kalau ditotalkan semuanya ada 8.263 sesuai dengan kuota. Sehingga Bapak Ibu silahkan untuk mempermudah Bapak Ibu nanti bisa mengecek data mana sesi dan rumah sakit mana yang masih kosong. Sedangkan untuk pembiayaan pelaksanaan medical check up untuk diterbitkan surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas nafsa serta SKCK menjadi tanggung jawab masing-masing peserta seperti CPNS dan P3K penuh waktu. Karena nanti informasi yang kami dapatkan di awal adalah ketika Bapak Ibu sudah mengisi DRH sekarang, maka pada saat pengangkatan nanti menjadi penuh waktu secara periodik di tahun kedua dan seterusnya itu tidak melakukan pengusulan kembali, tidak menggunakan tes kembali. Nah, untuk pendaftarannya, jadi tidak ada on the spot. Ya, Bapak Ibu semuanya diminta untuk melakukan pendaftaran dengan mengakses link yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Silahkan untuk difoto ataupun di screenshot atau di scan QR code yang ada di depan, yaitu https://s.id/daftar MCU Kap TNG huruf besar semua. Ya, silakan Bapak Ibu di-scan dulu atau difoto dulu. Tapi jangan diakses dulu, nanti biar saya jelaskan dulu sampai selesai. Bapak Ibu jangan, tidak perlu akses input iseng, coba-coba dulu. Izinkan saya untuk jelaskan sampai selesai dulu seluruh tahapan, baru Bapak Ibu daftar. Nah, sama layar saya jangan dicoret-coret ya. Kasihan nanti teman-temannya nggak bisa screenshot Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Nanti kalau ada yang belum scan, silakan nanti diminta ke rekan-rekannya saja. Nah, ini tata caranya. Pertama, saya jelaskan secara bertahap. Akses link yang tadi sudah saya sampaikan, SID daftar MCU Kap TNG. Kemudian untuk login, silahkan masukkan NIK pasti atau nomor induk kependudukan. Nah, NIK ini pastikan sudah sesuai karena jika tidak sesuai maka Bapak Ibu tidak akan bisa login. Ya, data NIK ini sudah kami tarik berdasarkan data 8.263 data non ASN yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa login, berarti ada dua kemungkinan. Pertama adalah Bapak Ibu salah menginput NIK, atau keduanya adalah Bapak Ibu ada kesalahpahaman merupakan yang tidak diusulkan menjadi P3K paruh waktu karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Kepmenpan 15 2025 dan Kepmenpan 16 2025. Saya lanjutkan. Ketika Bapak Ibu sudah masukkan NIK, kemudian klik submit, maka nanti akan muncul layar seperti ini, registrasi MCU. Pastikan Bapak Ibu NIK dan namanya sudah sesuai. Jika terjadi kesalahan nama, abaikan saja, tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu pilih rumah sakit umum daerah yang akan Bapak Ibu pilih untuk melakukan MCU.
Apakah Bapak Ibu mau pilih di RSU Paku Haji, RSU Balaraja, RSU Kabupaten Tangerang, ataupun RSUD Tiga Raksa. Perlu kami informasikan, kapasitas RSUD Tiga Raksa per 1 minggu ini kapasitasnya hanya 150. Jadi nanti Bapak Ibu dapat menyesuaikan di wilayah, maaf, di rumah sakit lain, yaitu seperti di RSUD Kabupaten Tangerang, Balaraja, dan Paku Haji. Nah, nanti pilih sesi Bapak Ibu sesuai dengan sesi yang ingin Bapak Ibu, gimana ya, salah saya ngejelasinnya. Pilih sesi sama tanggal yang Bapak Ibu pilih untuk datang. Contoh, saya bisanya tanggal 8 September sesi kedua. Berarti Bapak Ibu diminta untuk datang jam 8.30. Sesi 1 itu 7.30, sesi 2 8.30, dan sesi 3 9.30. Kenapa kok dibagi 3 sesi? Hal ini untuk mempermudah dan memecah crowded ataupun kapasitas layanan yang ada di masing-masing rumah sakit. Kalau Bapak Ibu 330 orang datang di jam yang sama 7.30, nanti khawatirnya terlalu penuh, sehingga Bapak Ibu cukup datang di waktu sesi yang Bapak Ibu pilih, yaitu 4 September. Misalkan saya bisanya datang di sesi 1 tanggal 6 September 2025. Ya berarti Bapak Ibu silahkan pilih. Nah, kalau misalkan kuota pada sesi dan tanggal itu sudah penuh, maka nanti akan tidak muncul dalam pilihan sesi. Misalkan tadi kuota RSU 3 Raksa, RSUD Kabupaten Tangerang sesi 1 adalah 330. Maaf, di satu harinya adalah 330. Kalau 330 itu berarti kan satu sesinya 110 ya, 110, 110, 110, jadi 330. Misalkan sesi 1 itu sudah terpenuhi, maka nanti yang sesi 1 8 September 2025 itu tidak akan muncul di pilihan sesi kuota ini. Seperti itu. Dan Bapak Ibu dapat melakukan pendaftaran H-1, paling lambat adalah H-1 setiap harinya jam 2 siang. Contoh, kalau sekarang tampil bisa sampai tanggal 14 September. Nah, untuk yang Bapak Ibu akan melakukan MCU-nya di tanggal 4 September 2025, maka jam 14 siang hari ini akan kami tutup. Jadi maksimal tanggal jam 14. Nah, buat yang tanggal 6 nanti akan kami tutup tanggal 5 jam 14. Buat yang tanggal 8 akan kami tutup tanggal 7 jam 14. Kenapa kok tanggal 1 hari sebelum dan harus jam 14.00? Karena pihak rumah sakit umum daerah juga harus melakukan persiapan data untuk dikonversi menjadi layanan Bapak Ibu di hari H-nya. Sehingga harus ada cut off per harinya di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu silahkan manfaatkan dengan baik sesi yang tersedia. Sebentar ya Bapak Ibu ya, izin. Dan kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pilih satu sesi dan klik submit, itu nanti tidak bisa lagi untuk di reschedule ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu pilih sesi, nanti di bawahnya akan muncul lagi adalah pilihan jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor WhatsApp aktif, alamat, tinggi badan, dan berat badan. Silakan Bapak Ibu pilih jenis kelaminnya, apakah laki-laki ataupun perempuan. Tolong pastikan jangan sampai salah pilih. Kemudian masukkan tempat lahir sesuai dengan KTP. Kalau di KTP-nya tulisannya Rangkas Bitung, tulisnya Rangkas Bitung. Kalau KTP-nya tulisannya adalah Tangerang, ya berarti Tangerang. Silakan sesuaikan berdasarkan KTP untuk pendaftaran ini ya. Kemudian masukkan tanggal lahir sesuai dengan KTP. Jadi jangan sampai salah, tanggal lahir diisinya adalah tanggal hari ini.
Tuh, biasanya suka pada salahnya di sini adalah tanggal lahir, di inputnya adalah tanggal hari ini. Kemudian masukkan nomor handphone WhatsApp aktif. Ini untuk Bapak Ibu kami koordinasi atau pihak rumah sakit koordinasi. Kemudian masukkan alamat sesuai dengan KTP ataupun domisili. Jadi yang mana Pak? Apakah boleh KTP? Boleh. Kalau misalkan alamat sekarang saya tinggal beda dengan KTP, apa juga boleh diisi dengan domisili? Boleh. Silahkan. Ya. Kemudian masukkan tinggi badan dan berat badan. Jika Bapak Ibu sudah isi semua, silahkan klik submit. Perlu diperhatikan tadi sesuai dengan arahan Pak Kabid dan Pak Kaban juga menyampaikan lagi, hati-hati dalam pengisian. Jangan sampai salah. Periksa dulu kesesuaiannya. Kalau saya nyebutnya ada 3, yaitu cek, recheck, dan cross-check. Kalau sudah dicek, Bapak Ibu cek lagi. Kalau misalkan sudah dicek lagi, Bapak Ibu masuk ke tahapan ketiga, yaitu memastikan. Cek, recheck, dan cross-check. Kalau sudah Bapak Ibu klik submit, itu sudah final yang tidak bisa diubah. Nah, nanti silahkan download kartu pendaftaran MCU dengan klik tombol warna biru yang ada tulisan download ini. Diklik dan kemudian kartunya akan muncul seperti yang ada di sebelah kanan. Silahkan cetak dan bawa pada saat pelaksanaan MCU-nya. Itu ya. Nah, apakah kartu ini kalau misalkan lupa disimpan bisa dicetak ulang? Bisa. Bapak Ibu silahkan login lagi tadi dengan menggunakan NIK. Nanti setelah itu akan langsung balik ke kolom download ini. Gitu ya. Selanjutnya, perlu Bapak Ibu perhatikan selama pelaksanaan MCU itu wajib untuk membawa fotokopi KTP sebanyak 2 lembar dan kartu bukti pendaftaran pada saat uji kesehatan. Ya, jadi kartunya harus dibawa. Harus berwarna atau tidak ada masalah. Mau berwarna, tidak berwarna, mau ukuran A4, F4, A3, kertas poster silahkan, mangga dibawa saja. Ya, tidak ada ketentuannya, boleh silahkan dibawa. Kemudian membawa pulpen warna hitam untuk tes kesehatan rohani dengan menggunakan metode tes MMPI. Ketiga, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengonsumsi obat-obatan karena memang ada sakit yang sifatnya permanen ataupun kondisional sesuai dengan kondisi saat ini, mohon membawa obat ataupun resep obatnya. Ini informasi dari pihak rumah sakit. Jadi tolong dibawa. Jadi ketika nanti ada hal-hal yang memang mengidentifikasi, Bapak Ibu sudah standby. Kemudian hadir pada waktu kedatangan dan pastikan Bapak Ibu sudah makan atau sudah sarapan ya. Jangan sampai belum sarapan karena nanti waktunya panjang. Jadwal tidak dapat diganti atau diubah pada sesi lainnya. Kemudian kesalahan Bapak Ibu dalam melakukan penginputan merupakan tanggung jawab peserta masing-masing. Ya. Dan tidak dapat diganti. Yang nanti hasil inputan Bapak Ibu akan menjadi hasil MCU-nya Bapak Ibu tulisannya. Jadi tidak ada perlu revisi lagi. Pastikan hasil inputan data biodata Bapak Ibu di sistem ini sudah sesuai. Kemudian pasti nanti akan timbul pertanyaan, Pak, apakah nanti kalau ada misalkan alamat saya harusnya RT1 tapi ditulisnya RT2, apakah nanti terimplikasi? Tidak masalah. Tidak perlu diganti ya, karena tidak bisa juga diganti nanti dari pihak rumah sakitnya. Jadi Bapak Ibu hukumnya itu sudah sesuai. Dan hasil MCU-nya nanti Bapak Ibu tidak ambil secara fisik ke RSUD masing-masing. Jadi misalkan udah jadi nih, tidak ditunggu hari ininya atau besoknya fisiknya. Tetapi nanti PDF-nya Bapak Ibu download di sistem yang sama. Jadi Bapak Ibu diberikan kemudahan dengan tidak perlu scan ulang lagi. Jadi PDF-nya akan dikasih atau di-share oleh pihak rumah sakit melalui akun login Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan NIK. Nah, kemudian kalau sampai apakah langsung jadi? Ada yang bisa jadi langsung jadi, ada yang paling lambat adalah H+2. Misalkan Bapak Ibu tes tanggal 4 berarti paling lambat adalah tanggal 6.
jam 23.59. Kalau sampai dengan tanggal 7-nya belum muncul, Bapak Ibu bisa inventarisasi data yang belum muncul tersebut, yang belum ditampilkan. Kemudian nanti sampaikan ke umpeknya masing-masing untuk kami konfirmasi ke pihak RSUD seperti itu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini di bukti pendaftaran ada nomor urut ya. Ini contohnya ini ada nomor urut 514. Nah, ini belum serta-merta menjadi nomor urut pada saat proses antrian ya. Kembali lagi menjadi kewenangannya masing-masing rumah sakit. Tetapi nomor urut ini adalah nomor registrasi pendaftaran berdasarkan kuota yang tersedia di masing-masing rumah sakit dari nomor 1 sampai nomor 2.500 sekian, seperti itu. Baik, itu tentang MCU yang bisa saya sampaikan. Jadi karena waktu kita sempit, Bapak Ibu, eh, kenapa kok baru kalau udah tahu sempit baru diinformasikannya sekarang? Karena kami juga baru mendapatkan informasi dari Pansalnas juga baru dalam minggu ini, sehingga kita sedang baru dari hari Senin siang kami mendapatkan informasi. Selasa kita kemarin melakukan konsolidasi dengan 4 UPTD RSUD tentang kesanggupan dan kesiapannya memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sosialisasikan, itu ya. Dan kemudian terkait dengan SKCK kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian masing-masing untuk SKCK karena sudah beda instansi pemerintah, sudah menjadi kewenangannya institusi kepolisian sehingga Bapak Ibu silakan dilakukan secara mandiri. Dan kemudian eh, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Kaban dan Pak Kabit bahwa dalam pelaksanaan MCU ini tidak ada kolektif-kolektifan. Ya, Bapak Ibu dilakukan secara mandiri. Tujuannya adalah bahwa tidak ada lagi pungutan-pungutan lain selain memang yang dilegalkan. Contoh seperti pemeriksaan kesehatan memang kan ada biayanya. Kemudian kalau misalkan pada saat administrasi Bapak Ibu membutuhkan materai, berarti kan pembelian materialnya adalah dilakukan oleh Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Kemudian saya izin share. Itu tadi untuk pra pengisian DRH-nya ya. Jadi Bapak Ibu siapkan dulu hasil MCU-nya dan SKCK-nya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu lengkapi, nanti ketika sudah bisa mengakses SSCASN untuk melakukan pengisian DRH, maka akan Bapak Ibu bisa login lagi untuk melakukan pengisian DRH. Jadi nanti silahkan login dan nanti akan muncul apakah Bapak Ibu ingin melanjutkan atau tidak. Jika Bapak Ibu melanjutkan, klik ya. Jika tidak, maka harus mengajukan surat pengunduran diri sesuai format yang bisa Bapak Ibu download di kolom yang warna biru ini dan diupload kembali. Nah, kemudian ini formatnya apabila Bapak Ibu mengundurkan diri silahkan di-download di sini. Nah, kalau sudah tidak mengundurkan diri nanti akan muncul seperti ini. Lanjut pemberkasan. Nah, silakan ini data diisi sesuai dengan kesesuaian data Bapak Ibu. Nah, dalam prosesnya kualifikasi pendidikan yang Bapak Ibu gunakan adalah yang nanti berdasarkan data penetapan Menpan, ya. Jadi kalau di situnya adalah penata layanan operasional berarti menggunakan kualifikasi pendidikan S1. Kalau pengelola seterusnya menyesuaikan, operator menyesuaikan dan seterusnya. Nomor induk, nama ijazah, nama KTP dan yang lain-lain. Baik. Mohon maaf tadi ke freeze. Saya ulang. Jadi tampilan loginnya tadi seperti ini.
Tampilan loginnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu melanjutkan, klik ya. Jika Bapak Ibu tidak melanjutkan, klik tidak. Saya mengundurkan diri. Nanti Bapak Ibu bisa download pengunduran diri. Formatnya di sini, ditandatangan di atas materai. Kemudian untuk yang lanjut berkas, tampilannya nanti akan seperti ini. Pertama, masukkan kualifikasi pendidikannya, gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah sesuai dengan pendataan non-ASN ataupun kualifikasi pendidikan yang sesuai nanti dengan penetapan Menpan. Jadi kalau Bapak Ibu ditetapkannya di SK Menpannya adalah SMA, berarti menggunakan kualifikasi pendidikan SMA. Kalau S1 berarti S1. Jadi tidak ada downgrade ataupun upgrade lagi ya, harus sesuai dengan penetapan Menpan. Tempat lahir ijazah ini adalah minimal nama kabupaten kota. Kalau Bapak Ibu lahirnya di KTP-nya Rangkas Bitung, maka tempat lahirnya adalah Lebak gitu ya. Karena minimal adalah nama kabupaten ataupun kota. Jenis kelamin, agama, status perkawinan, nomor handphone, email aktif, dan nomor ponsel ini pastikan diisi yang benar. Karena pengalaman dari P3K tahap 1 dan P3K tahap 2, banyak yang salah nginput alamat email. Emailnya nggak aktif lah, salah ketik lah, ada spasi lah. Nah ini berimplikasi Bapak Ibu tidak bisa login ke CISN. Jadi tolong ketika menginput data ini yang benar inputannya. Kemudian alamat domisili silakan diinput Bapak Ibu sekalian. Alamat domisili adalah alamat tinggal. Kalau alamat tinggal berarti adalah yang Bapak Ibu tempati saat ini. Apakah memerlukan surat keterangan domisili dari RT RW kelurahan? Tidak. Ya, selama dokumen tidak diminta berarti tidak perlu disiapkan. Dokumen lengkapi saja yang memang diminta. Kemudian lengkapi keterangan lainnya dari mulai tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cat-cat tubuh jika ada. Itu tolong diinformasikan dan dicatat. Kemudian hobi dan keterangan hobi. Jika sudah sesuai, masukkan kode CAPTCHA yang ada di sini dan klik selanjutnya. Tahap kedua, Bapak Ibu isi jenjang pendidikan dengan melakukan penambahan dari mulai jenjang SD sampai pendidikan terakhir. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Melamar ini maksudnya adalah penetapan Menpan ya. Misal pendidikan yang digunakan adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan S2-nya. Penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Kemudian di tahap 2B, Bapak Ibu selanjutnya adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan. Isilah riwayat pendidikan Bapak Ibu dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Untuk tingkatan pendidikan SD, SMP, dan SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Kalau Bapak Ibu dari pendidikannya SMK, maka masukkan nama jurusan SMK-nya, contoh otomotif, tata busana, tata boga, perhotelan, kesekretariatan, dan seterusnya. Ya. Kemudian Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat hidup, data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Sedangkan untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Kemudian tahapan 2C-nya, ini tadi yang jenis kursus ya, Bapak Ibu silahkan dilihat jenis kursus yang telah tersedia. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar saja. Kalau yang tidak terdaftar tidak bisa. Di tahap ketiga, Bapak Ibu isi langkah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi riwayat pekerjaan kalau ada. Tapi karena Bapak Ibu semuanya adalah non-ASN, maka pasti riwayat pekerjaannya ada dan harus diisi dari awal sampai dengan akhir. Untuk penghargaan, kalau Bapak Ibu punya, silakan cantumkan. Kalau prestasi juga ada, silakan dicantumkan. Ini contoh untuk input tambah pekerjaan. Klik tombol riwayat tambah pekerjaan, kemudian masukkan instansinya mana, kemudian nama jabatannya apa pada saat itu, mulai kapan sampai dengan selesainya kapan, kemudian gaji pokok. Kalau gaji pokoknya lupa, masukkan saja kira-kiranya berapa. Kemudian tanggal selesainya untuk yang periode paling terakhir itu menggunakan tanggal pada saat pengisian DRH nanti ketika sudah bisa ya. Nomor SK dimasukkan atau nomor surat tugasnya dimasukkan, tanggal dan pejabat yang menandatanganinya. Itu ya.
jabatannya ya, bukan nama pejabatnya. Misalkan pejabatnya adalah Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Paku Haji itu contohnya. Tapi kalau misalkan eh, pejabatnya misalkan Ahmad Burhan, Esos MSI MKes, nah itu salah ya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya prestasi silakan juga dimasukkan baik yang bersifat regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya, di tahap keempat ini Bapak Ibu input daftar keluarga, istri dan ataupun suami. Jika Bapak Ibu sudah mengalami sudah pernah cerai hidup, maka mantan pasangannya pun dicantumkan. Nanti yang statusnya aktif, yang statusnya menikah masih existing itu juga dicantumkan, ya. Kemudian tambah riwayat anak. Anak ini yang dicantumkan adalah anak kandung ya. Kalau untuk tiri itu tidak dicantumkan. Kemudian kalau misalkan sudah kerja apakah tetap dicantumkan? Iya. Kalau misalkan nanti ternyata dia sudah punya kartu keluarga terpisah apakah tetap dicantumkan? Iya. Kemudian poin tiga adalah orang tua kandung, silahkan cantumkan nama ibu kandung dan nama bapak kandung. Kalau sudah meninggal, kemudian saudara kandung, poin nomor 4, ini dari kakak sampai adik semuanya, yang kandung-kandung disatukan. Kemudian kalau sudah menikah, maka cantumkan nama bapak atau ibu mertua yang saat ini masih, maksudnya dari suami atau istri yang sah saat ini ya. Kalau yang pernah cerai berarti bapak ibu mertua dari yang sudah cerai itu tidak perlu dicantumkan. Nah, kalau bapak ibu ada riwayat ya, keluarga yang sudah meninggal dunia dan tidak diketahui NIK-nya, maka silahkan dikosongkan. Ini ya, tadi caranya silahkan bapak ibu, silahkan diisi sesuai dengan kriteria yang sudah diinformasikan. Nah, di tahap kelima itu adalah organisasi yang pernah Bapak Ibu ikuti. Misalkan Bapak Ibu tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Himpunan Tani Indonesia, itu silakan dicantumkan. Nah, kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu silakan untuk mendownload atau cetak DRH dan cetak DRH riwayat, cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nanti di sini akan tampil PDF-nya seperti ini. Bapak Ibu ada yang tanda bintang kurung itu harus ditulis tangan pakai pulpen warna hitam dan huruf balok atau huruf kapital. Ya. Kemudian nanti disatukan dokumennya menjadi satu dengan file-file berikutnya sampai dengan kolom tanda tangan yang ditandatangani di atas materai. Titi Mangsa ini bebas mau Tiga Raksa, mau Tangerang, mau Sukamulya, mau Balaraja sesuai dengan kedudukan pada saat Bapak Ibu tanda tangan. Nah, nanti semua itu digabungkan menjadi satu PDF. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan untuk unggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam SSCSN-nya nanti. Termasuk DRH dan yang lain-lain dijadikan satu. Pastikan Bapak Ibu jangan sampai salah upload dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, untuk SKCK buatkan tulisannya adalah pemberkasan persyaratan P3K paruh waktu. Dan untuk surat keterangan jasmani, rohani, dan bebas nafza, kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing rumah sakit. Jadi tidak perlu lagi nanti sudah menjadi default narasi keperluannya. Ya. Nah, selanjutnya kami perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai calon ASN bahwa dataku itu tanggung jawabku. Yang punya data adalah yang bertanggung jawab terhadap datanya. Gitu ya. Karena data ataupun dokumen yang Bapak Ibu input itu menjadi personal Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok disampaikan seperti ini? Karena banyak yang seolah-olah mengira bahwa ya udahlah data doang gitu. Padahal ini nanti terimplikasi kemana-mana sampai ke terbitnya SK. Salah ketiknya Bapak Ibu nanti terimplikasinya kepada SK.
Nah, prinsip dalam pemberkasan pertama harus dikerjakan mandiri oleh setiap peserta, jangan mengandalkan orang lain. Pak, saya punya keterbatasan untuk menggunakan komputer. Saya mah tengarti lah geskolot, gitunya, bisa nyepengan komputer, megang mouse, hese, gitu ya. Nah, apakah saya boleh diminta bantuan anak saya? Apakah boleh saya minta tolong operator saya? Apakah boleh saya minta tolong ke suami atau istri saya? Boleh, dengan catatan Bapak Ibu dalam pengisiannya harus mendampingi dan melihat inputannya. Jadi ketika ada yang salah, tidak saling menyalahkan. Yang kedua adalah kebiasaannya, khususnya nih biasanya yang terjadinya adalah di sekolah dan beberapa puskesmas dan UPTD lainnya yang ngerjain operator atau staf umpek tuh ya, ada salah. Jadi dokumennya tuh diinput sama operator sama staf umpek, dibawa ke rumahnya nginputin satu-satu. Nah, itu tidak dibenarkan tuh ya. Kalau misalkan nanti ada yang salah, tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Jadi tolong ketika pengisiannya, kalau ada yang mempunyai keterbatasan, tolong dipantau atau dipandu atau dilihat pengisiannya. Selanjutnya, input data dan upload dokumen dengan benar. Jangan terbalik, jangan sampai terpotong gitu ya. Dokumen asli yang diuploadnya jangan fotokopi gitu ya. Karena kalau fotokopi, seperti misalkan ijazahnya adanya fotokopi, itu berarti tidak harus ada surat keterangan dari ijazah, maaf, dari penerbit ijazah. Ada perbedaan nama. Nah, untuk nama kami menyesuaikan sesuai dengan peraturan perundang-undang tentang kepegawaian. Nama itu menyesuaikan yang digunakan pada ijazah. Jadi kalau misalkan ijazahnya sudah benar, KTP-nya yang salah, maka kita akan ikutin ijazah. KTP-nya silahkan perbaiki. Tapi kalau misalkan ijazahnya yang salah, KTP-nya udah benar tapi ijazahnya yang salah, maka harus ada surat keterangan dari eh, satuan pendidikan ataupun perguruan tinggi yang menerbitkannya. Tuh ya, ada surat keterangan surat keterangan kesalahan nama. Kalau ijazahnya hilang atau transkripnya hilang bagaimana? Berarti harus ada surat keterangan pengganti ijazah yang diterbitkan oleh pendidikannya serta surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Kemudian harus berhati-hati dan atau tidak terburu-buru dalam pengisiannya. Juga jangan menunggu akhir waktu untuk mengumpulkan dokumen. Selesaikan, klik submit, jangan sampai tidak selesai, jangan sampai lupa submit. Serta jangan ada pungutan kolektif, silahkan urus masing-masing. Nah, kapan sih sebenarnya DRH ini kok tiba-tiba udah DRH aja gitu ya? Memang konsep penerimaan P3K paruh waktu dengan P3K penuh waktu itu beda. Kalau penuh waktu itu menetapkan formasi dulu, baru seleksi. Kalau paruh waktu dibalik. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang fokusnya adalah untuk mengejar MCU dulu dan SKCK. Ketika penetapan Menpan sudah ada di layar, nah ini yang jadwal pelaksanaan. Sudah muncul ya jadwal pelaksanaan ya. Nah, kalau misalkan penetapan Menpan sudah ada, nanti kami umumkan dalam rentang waktu sampai dengan tanggal 6 September 2025 ini, kalau sesuai dengan jadwal, kalau Menpan yang menetapkan. Kemudian silahkan Bapak Ibu sudah mulai bisa mengisi DRH P3K paruh waktunya. Nah kan tadi kenapa kok makanya kita buka sosialisasinya lebih awal gitu ya. Karena meskipun DRH-nya belum dibuka, yaitu karena waktunya hanya 1 minggu. DRH-nya mah cepat ngisinya, cuma permasalahannya yang biasanya lama adalah MCU dengan SKCK, sehingga kita informasikan lebih awal. Kemudian penetapan NIP 3 keparuh waktunya itu diproyeksikan kami usulkan dari rentang 28 Agustus sampai dengan 30 September 2020.